Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik Anak dan Kemenakan bagian ke-30. Terima kasih kepada semua subscriber yang telah setia menemani. Selamat mendengarkan. Pada waktu itu masuklah Sultan Ali Akbar dan Mr. Yatim ke tempat itu. Tatkala Malim Batuah melihat Sultan Ali Akbar ini, terngangalah mulutnya dan terbeliaklah matanya sebagai ia melihat arwah orang yang telah mati. Lalu keluar perkataannya dengan sendirinya, Engkau Sultan Ali Rasyid, engkau Sultan Ali Rasyid, tak mungkin, beliau telah meninggal. Lalu ditutupnya matanya sebagai hendak melenyapkan sesuatu khayal dari pemandangannya. Mendengar perkataan Malim Batuah yang akhir ini, tertahanlah langkah Sultan Ali Akbar. Lalu ia menekur dengan mengucapkan kalimat, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Lalu ia berkomat kamit membaca doa. Sedang air matanya jatuh berderai ke lantai. Sultan Alamsah dan Mr. Yatim ikut pula berduka cita karena mendengar kabar yang sedih ini, tetapi kesedihan itu adalah disertai pula oleh kegirangan, karena di sini telah terbuka satu daripada rahasia yang sampai kepada waktu itu disembunyikan oleh Malim Batuah, dan yang telah terbuka karena ia terkejut tiba-tiba melihat rupa Sultan Ali Akbar yang serupa benar dengan Sultan Ali Rasyid, yang rupanya dikenal Malim Batuah. Hal ini dapat dipergunakan untuk mengumpan rahasia yang lain-lain yang lebih perlu, yang mungkin akan disembunyikan juga oleh Malim Batuah. Jadi, engkau kenal kepada almarhum engkau Sultan Ali Rasyid, bukan? Mendesak Hop Jaksa kepada Malim Batuah dengan segera setelah duduk Sultan Ali Akbar dan Mr. Yatim di atas kursi. Iya, jawab Malim Batuah dengan gagap dan berat lidahnya. Sekarang ia telah insaf perkataannya yang telah terlanjur, telah membuka rahasia yang sampai kepada waktu itu dapat disembunyikannya. Malim Batuah, aku harap sekarang engkau berkata terus terang kepadaku tentang asal-usul yatim yang kau berikan kepadaku 25 tahun yang silam, karena tidak sedikit penting artinya asal-usul yatim ini bagiku, bagi engkau ini yang kau pandang sebagai engkau Sultan Ali Rasyid, yang telah berpulang sebagai katamu tadi, tetapi yang sebenarnya engkau Ali Akbar, adik almarhum engkau Sultan Ali Rasyid, yang rupanya sebagai pinang di belah dua dengan beliau yang telah tak ada itu, sehingga engkau tadi jadi sesat. Beliau datang dari Indrapura kemari hendak mencari kakaknya yang telah hilang itu dengan keluarganya. Bertahun-tahun lamanya telah diusahakannya mencari keterangan tentang almarhum ini. Baru sekarang diperolehnya tanda bukti bahwa kakak beliau itu telah datang ke padang ini, karena cincin yang kau berikan untuk yatim dahulu dikenalnya sebagai cincin almarhum Sultan Ali Rasyid. Tahukah engkau bahayanya bagimu cincin ini? Tidak, sahut Malim Batuah dengan bingungnya. Engkau boleh didakwa telah membunuh engkau Sultan Ali Rasyid karena hendak mencuri cincin emasnya. Hamba membunuh engkau Sultan Ali Rasyid karena hendak mencuri cincin? Tanya Malim Batuah dengan gelisah dan geramnya, sedang matanya menentang Sultan Alamsah sebagai tiada menerima tuduhan ini. Tentu karena engkau yang kenal kepadanya, engkau yang tahu ia telah meninggal dunia, dan sekarang cincin emasnya engkau pula yang memberikannya kepada yatim. Tiadakah engkau yang terlebih dahulu akan disangka telah membunuh almarhum itu, kecuali kalau ia meninggal tidak karena dibunuh, dan hal ini harus dipastikan lebih dahulu. Malim Batuah terdiam mendengar perkataan Hop Jaksa itu sebagai dipikirkannya dalam-dalam maknanya. Bagi yatim, tiada sedikit pula pentingnya untuk mengetahui asal-usulnya yang sebenar-benarnya, karena ia sekarang telah berpangkat tinggi, telah menjadi kepala pengadilan di Padang,
dengan bergelar Master dan Doktor. Ialah yang meminta datang engkau kemari, karena hendak mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya ini. Tak kenalkah engkau lagi kepada anak kandungmu ini? Masakan hamba lupa kepada anak hamba sendiri? Jawab Malimba Tua. Inilah dia anakmu yatim yang telah kau berikan kepadaku 25 tahun yang telah lalu. Kata Hop Jaksa pula dengan menunjuk kepada Mister Yatim yang duduk dekat Sultan Ali Akbar, seraya tersenyum karena mendengar bohong tukang pedati ini. Malimba Tua termangu-mangu melihat Mister Yatim yang tiada dikenalnya lagi, seakan-akan tiada percaya ia akan perkataan Sultan Alamsah. Ia tiada berdiri memburu atau memeluk mencium anaknya ini atau memperlihatkan sukacitanya karena pertemuan kembali sesudah perceraian yang sekian lama. Dipandangnya Mister Yatim sebagai orang yang baru dilihatnya. Tetapi Mister Yatim pergi mendapatkannya lalu memeluk bahunya seraya berkata, "Apa kabar Pak? Di mana Mak sekarang? Adakah ia baik-baik saja?" "Kabar baik, Yatim. Maka ada di Bunian menjaga pedati. Sebab kerbau sakit," sahut Malimba Tua. "Baiklah, nanti hamba ke sana bertemu dengan emak. Sekarang haraplah hamba supaya Bapak ceritakan asal-usul hamba yang sebenar-benarnya. Karena hamba pun tak percaya pula hamba ini anak kandung Bapak. Cobalah pikirkan cincin jamrud itu saja. Engku Sultan Ali Akbar dapat membuktikan dengan nyata bahwa cincin itu meruanglah cincin kakak beliau, Sultan Ali Rashid, yang Bapak kenal. Karena ada suatu tanda pada mata cincin ini yang tiada kita ketahui. Mengapa cincin itu ada pada Bapak? Dan mengapa Bapak amanatkan kepada ayah Hop Jaksa supaya disimpan benar-benar dan disuruh pakai kepada hamba? Kalau hamba telah besar, bukankah ini menyatakan bahwa ada perhubungan hamba dengan almarhum Engku Sultan Ali Rashid? Jika terus Bapak rahasiakan perkara ini, memang Bapak boleh didakwa mencuri cincin ini, dan supaya dapat memilikinya, membunuh Engku Sultan Ali Rashid lebih dahulu, yang tentu saja tidak Bapak lakukan," kata Mister Yatim dengan membujuk. Oleh sebab Malimba Tua rupanya masih ragu-ragu untuk membukakan rahasia Yatim, disambungnya lah perkataan ini oleh Sultan Alamsah. "Lain daripada itu, aku ingin benar hendak mengawinkan Yatim dengan kemenakanku Putih Bidasari. Tetapi karena engkau tetap mengakui ia anak kandungmu, tiada dapat kusampaikan keinginan ini karena asal-usulnya." Malimba Tua rupanya Malimba Tua rupanya terharu mendengar perkataan Hop Jaksa ini, tetapi masih tetap berdiam diri walaupun telah terdesak dari kiri dan dari kanan. Oleh sebab itu diambillah akal yang lain oleh Sultan Alamsah. "Jika engkau tiada hendak berkata terus terang, terpaksa aku mendakwamu di muka hakim telah membunuh almarhum Sultan Ali Rashid karena hendak mencuri cincin emasnya." "Hamba membunuh Engku Sultan Ali Rashid?" kata Malimba Tua dengan marah rupanya. "Hambalah dengan orang tua hamba yang menolong beliau sejak semula beliau ke Padang ini sampai beliau meninggal dunia, dengan anak istri beliau sampai kepada cucu beliau Yatim." Terloncat pula perkataan Malimba Tua karena panas hatinya didakwa telah menganiaya Sultan Ali Rashid. "Jadi benar Yatim cucu almarhum Engku Sultan Ali Rashid, bukan?" kata Hop Jaksa dengan tenangnya. Di situ terdiam pula Malimba Tua karena teringat perkataannya telah terlanjur lagi dari mulutnya. Setelah termenung sejurus, berkatalah ia, "Apa boleh buat, hamba telah terdesak dan perkataan hamba telah terlanjur, tak dapat surut kembali. Bukan salah hamba, karena hamba tak dapat bersoal jawab melawan engku. Sekarang akan hamba ceritakanlah dengan sebenar-benarnya hal ihwal almarhum Engku Sultan Ali Rashid sejak mula ia sampai ke Padang. Kalau dahulu hamba rahasiakan perkara ini semata-mata karena hamba telah bersumpah kepada beliau tiada akan menceritakan hal ihwalnya kepada siapapun juga. Hamba takut dimakan sumpah. Syukurlah, alhamdulillah,
mengucap Sultan Alamsah karena girang hatinya. Mister Yatim pun tiada pula terkira-kira besar hatinya karena sekarang dapatlah mengetahui asal-usulnya. Sultan Ali Akbar berdiri seraya berkata, "Tunggu sebentar. Jadi sekarang telah pasti Mr. Muhammad Yatim cucu kandung kakak hamba, Sultan Ali Rashid, bukan Malim Batuah. Jika hamba belum mendapat kepastian ini, tiadalah akan dapat hamba dengar cerita kakak hamba itu dengan tenang." "Benar engkau, demi Allah," sahut Malim Batuah. Sultan Ali Akbar dengan segera memeluk Mister Yatim dan dengan air mata yang berhamburan ia berkata, "Cucuku, memang dari semula telah tertarik hatiku kepadamu. Ya Allah, terima kasih atas kurniamu ini." Putri Rohana yang mendengarkan sekalian pemeriksaan ini dari dalam bersama-sama dengan Siti Mariama dan Rangkayo istri Tuanku Laras Payakumbuh keluarlah, lalu memeluk Mister Yatim pula dengan bercucuran air matanya seraya berkata, "Cucuku, nenek pun bersyukur pula kepada Tuhan yang pengasih penyayang karena telah mempertemukan kita di dunia ini. Semoga kita dapat bersama-sama di dalam masa yang lama, tiada bercerai-cerai lagi." Setelah puas berpeluk-pelukan dan bertangis-tangisan ini, berkatalah Sultan Alamsah yang masih terharu oleh pertemuan ini, "Kau lihat sendiri, Malim Batuah, betapa besar faedah pengakuanmu tadi itu. Nanti akan lebih kurasai pula." Sesungguhnya tukang pedati ini pun terharu pula melihat kesyukuran Sultan Ali Akbar karena telah bertemu dengan cucu kakaknya yang dicarinya, dan tiadalah ia menyesal telah terlanjur keluar perkataannya membukakan rahasia ini. Beberapa lamanya sesudah itu barulah Malim Batuah dapat meriwayatkan kisah almarhum Sultan Ali Rashid dari awal sampai ke akhirnya, didengarkan oleh sekalian yang hadir dengan perhatian yang sangat besar. Demikian ceritanya. Kira-kira 30 tahun yang telah lalu, ya 30 tahun engkau masih teringat oleh hamba. Rasa kemarin terjadilah. Hamba waktu itu baru berumur 20 tahun. Pekerjaan hamba menambangkan dos bapa hamba yang tinggal di seberang Lubuk Begalung ke Padang dan kadang-kadang ke Bandar Buat. Pada suatu hari menumpanglah dalam dos hamba seseorang yang rupanya serupa benar dengan engkau Sultan Ali Akbar ini. Kata beliau hendak ke Lubuk Begalung. Walaupun pakaian beliau sederhana, tetapi nyata kelihatan oleh hamba beliau seorang baik-baik, mungkin orang berpangkat, tetapi oleh karena rupanya beliau sebagai harimau yang hendak menyembunyikan kuku di jalan ke Lubuk Begalung, tiadalah hamba tanyakan hal ihwal beliau. Hamba khawatir kalau beliau waham. Sungguh pun demikian, hamba tanyakan juga apa maksud beliau pergi ke Lubuk Begalung itu, suatu tempat di luar kota Padang, sedang hamba memang tinggal di sana. Jawab beliau akan mencari sebuah rumah yang dapat dibeli beliau untuk ditinggali beliau sendiri, jika dapat yang agak jauh di luar kota, karena beliau biasa tinggal di tempat yang sunyi. Maksud beliau hendak tinggal di sana dengan anak istri beliau karena hendak bercocok tanam. Kebenaran pula bapa hamba ada 2 rumahnya di seberang Lubuk Begalung itu. Yang sebuah yang disediakannya untuk hamba hendak dijualnya. Uangnya akan dibelikannya pedati dengan kerbaunya supaya dapat hamba jalankan. Sedang dos yang hamba tambangkan pada waktu itu hendak dijalankannya sendiri. Dengan demikian akan bertambahlah mata pencarian kami. Oleh sebab itu hamba bawalah engkau asing ini yang menamakan dirinya Encik Ali, sehingga kami mula-mula bersangka beliau berasal dari Palembang kepada bapa hamba. Letak kampung kami sangat beliau setujui sebab sunyi terpencil, sehingga dengan segera dibeli beliau bagian hamba itu dari bapa hamba dengan harga 300 rupiah. Hari itu juga kami kembali ke kota Padang mengambil keluarga Encik Ali ini, yaitu istrinya yang berumur 36 tahun dan anak perempuan beliau yang berumur 17 tahun, bukan? Menyela Sultan Ali Akbar. Benar engkau, kata Malim Batuah, lalu meneruskan ceritanya.
Istri beliau, kata beliau, namanya Sawilah, dan anak beliau Aminah. Keduanya amat elok parasnya, yang menambah keras persangkaan kami. Mereka bukan orang sebarang, tetapi orang yang berasal baik-baik juga. Rupanya ditukar mereka nama mereka, supaya jangan diketahui orang siapa mereka sebenarnya. Karena nama kakak hamba yang sesungguhnya Sultan Ali Rashid, nama istri beliau Putih Khadijah, dan nama anak beliau Putih Nuriyah, kata Sultan Ali Akbar pula. Itu pun benar engkau, tetapi nama mereka yang sebenarnya ini kemudian baru diberitahukan beliau kepada kami tatkala beliau akan berpulang ke rahmatullah. Setelah turun dari kapal, mereka mula-mula menumpang di rumah seorang nelayan di kampung Berok. Hanya beberapa hari saja, sementara mencari tempat yang baik untuk mereka. Dan setelah mereka tinggal dekat kami, mereka hampir tak keluar-keluar rumah. Sebagai benar-benar mereka menyembunyikan diri, tetapi dengan segera mereka membeli sawah dan kebun yang ditanami mereka buah-buahan dan sayur-sayuran untuk kehidupan mereka sehari-hari. Mereka berdagang hasil bumi yang berguna setiap hari. Dagangan ini dibawa bapa hamba ke pasar kampung Jawa. Kalau ia pergi menambangkan dosnya ke sana, pedati kerbau yang mulanya akan dibeli bapa hamba, dibeli beliau dan disuruh beliau jalankan oleh hamba. Pendapatannya kami bagi dua. Rumah, sawah, dan pedati kerbau tadi dibeli beliau dengan menjual perhiasan emas intan anak beliau yang banyak rupanya, sehingga kami mula-mula bersangka memang sungguh beliau seorang saudagar emas intan dari Palembang. Setelah Encik Ali ini tinggal beberapa lamanya dekat kami dan hidup sebagai berkeluarga dengan kami, penghidupan kami kian lama kian baik, dan beliau sendiri rupanya makin lama makin betah. Beliau tinggal secara demikian di luar kota Padang, hanya berhubungan dengan orang lain rupanya beliau masih belum suka. Kami pun beliau pesan benar-benar supaya jangan berkata-kata kepada siapapun tentang diri beliau. Sangkakanlah sebagai beliau tak ada, kata beliau kepada kami. Persangkaan kami yang mula-mula, yaitu beliau menyembunyikan diri karena sesuatu kesalahan, kami lenyapkan karena kian lama kian bercampur dengan beliau. Dengan beliau makin yakin kami beliau bukan seorang yang melarikan diri karena sesuatu kesalahan, tetapi apa sebabnya beliau berlaku sedemikian tiada dapat pula kami ketahui. Acap kali beliau duduk termenung seorang diri beberapa lamanya sampai mengeluarkan air mata, sebagai ada sesuatu yang didendam beliau dalam hati beliau yang sangat mendatangkan kesedihan dan kepiluan. Tetapi apa yang menyedihkan beliau itu tiada hendak beliau katakan. Di situ Sultan Ali Akbar menutup mukanya dengan kedua belah tangannya sebagai hendak menyembunyikan air matanya yang mengalir karena diketahuinya benar apa yang menyedihkan hati abangnya. Adalah kira-kira 2 tahun lamanya kami hidup dengan selamatnya dan dapat dikatakan dengan cukupnya bersama-sama keluarga Encik Ali. Beliau dengan istrinya beliau sebagai bersaudara kandung dengan mak dan bapa hamba. Hamba dengan anak beliau Aminah tiba-tiba datang ke Malangan yang pertama, kata Malim Batuah dengan pilunya. Engku Encik Ali tiba-tiba jatuh sakit keras. Berapapun kami panggilkan dukun, tiada menolong. Tatkala akan sampailah ajal beliau, lalu dipanggil beliau kami sekalian. Setelah disuruh beliau kami bersumpah sekaliannya tiada akan membukakan rahasia yang dikatakan beliau, barulah diakui beliau bernama Sultan Ali Rashid, istri beliau Putih Khadijah, dan anak beliau Putih Nuriyah yang berasal dari istana Indrapura dan lari ke sana karena berbantah dengan saudara beliau yang bernama Sultan Ali Akbar. Lalu diberikan beliau kepada anak beliau Putih Nuriyah cincin jamrud yang sekarang dipakai oleh Mr. Yatim dengan amanat yang keras supaya disimpan baik-baik dan diberikan kepada turunan beliau yang laki-laki, karena cincin itu suatu tanda kekeluargaan. Sebentuk cincin yang serupa benar dengan itu ada pada adik beliau Sultan Ali Akbar di Indrapura.
jika keluarga atau turunan beliau kemudian akan kembali ke Indrapura. Perlihatkanlah cincin itu kepada sanak saudara mereka yang masih ada di sana. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.